Tekanan darah yaitu tekanan dari darah yang dipompakan oleh jantung atas dinding arteri dan dibagi menjadi sistolik dan diastolik. Tekanan darah merupakan faktor yang sangat penting pada sistem sirkulasi. Tidak semua tekanan darah berada dalam batas normal, sehingga menyebabkan munculnya gangguan pada tekanan darah yakni hipertensi dan hipotensi. Oleh karena itu, pengukuran tekanan darah penting dilakukan secara berkala dengan menggunakan sphygmomanometer digital untuk memantau kondisi hemodinamik tubuh, mendeteksi kelainan sejak dini, dan mencegah resiko komplikasi serius pada sistem kardiovaskular. Tujuan praktikum desakan darah terbagi menjadi 3. Mempelajari cara penggunaan sphygmomanometer sebagai alat ukur desakan darah arterial, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi desakan darah, membedakan macam-macam pembuluh darah pada ekor ikan komet. Manfaat praktikum desakan darah terbagi menjadi 3. Memahami cara penggunaan sphygmomanometer untuk mengukur tekanan darah arteri secara tepat untuk studi lebih lanjut, mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan darah seperti aktivitas, stres, dan posisi tubuh berdasarkan hasil data praktikum yang telah dilakukan, memperkuat pemahaman mengenai sistem peredaran darah manusia dan hewan secara terpadu melalui praktikum langsung. Pada praktikum ini dibutuhkan alat dan bahan latihan 1 desakan darah manusia berupa baskom, sphygmanometer, air es, timbangan badan, dan probandus. Pada latihan kedua, yakni aliran darah pada ikan komet dibutuhkan Carassius auratus alkohol 1%, tisu, aquades, mikroskop stereo, pipet tetes, cawan Petri, dan beker glass. Parameter pengamatan, yang pertama ada probandus dengan jenis kelamin berbeda dan berat badan sama, kemudian ada probandus dengan berat badan berbeda dan jenis kelamin sama, ketiga ada posisi tubuh probandus, kemudian aktivitas fisik, dan juga suhu dingin. Berikut ini merupakan cara kerja pengukuran tekanan darah pada posisi tubuh terlentang, berdiri tegak, aktivitas fisik, dan suhu dingin. Untuk mengetahui pengaruh posisi tubuh terhadap desakan darah, pengukuran tekanan darah dilakukan dengan lengan kiri probandus yang tidur terlentang dibebat menggunakan cuff pada sphygmomanometer digital. Selanjutnya, pengukuran tekanan darah dilakukan menggunakan sphygmomanometer digital dan ditunggu hingga keluar nilai. Pada layar sphygmomanometer digital akan tampak dua angka di mana angka atas merupakan tekanan sistolik dan angka bawah merupakan tekanan diastolik. Pada posisi tubuh berdiri tegak, pengukuran tekanan darah dilakukan setelah probandus berdiri 5-10 menit. Kemudian, lengan kiri probandus dalam posisi berdiri tegak dibebat menggunakan cuff pada sphygmomanometer digital. Selanjutnya, pengukuran tekanan darah dilakukan menggunakan sphygmomanometer digital dan ditunggu hingga keluar nilainya. Pada layar sphygmomanometer digital akan tampak dua angka di mana angka atas merupakan tekanan sistolik dan angka bawah merupakan tekanan diastolik. Untuk mengetahui pengaruh aktivitas fisik terhadap desakan darah, pertama-tama probandus berlari selama 5 menit. Kemudian dilakukan pengukuran tekanan darah dengan cara lengan kiri dibebat menggunakan cuff pada sphygmomanometer digital. Selanjutnya, pengukuran tekanan darah dilakukan menggunakan sphygmomanometer digital dan ditunggu hingga keluar nilainya. Dilakukan cara kerja yang sama pada seluruh probandus. Pada layar sphygmomanometer digital akan tampak dua angka di mana angka atas merupakan tekanan sistolik dan angka bawah merupakan tekanan diastolik. Mengetahui pengaruh suhu dingin terhadap desakan darah, pertama-tama bagian lipatan siku lengan probandus dicelupkan dalam air yang diberi es batu selama 2 menit. Kemudian dilakukan pengukuran tekanan darah menggunakan sphygmomanometer digital dengan cara lengan kiri probandus dibebat menggunakan cuff dan ditunggu hingga keluar nilai pada layar yang menunjukkan tekanan sistolik pada angka atas dan tekanan diastolik pada angka bawah. American Heart Association mengklasifikasikan tekanan darah sebagai berikut. Yang pertama yaitu normal, di mana tekanan darah berada di bawah angka 120/80 mm air raksa atau mmHg. Kedua yaitu meningkat, di mana tekanan darah sistolik berada di angka 120-129 mmHg dan tekanan darah diastolik berada di bawah 80 mmHg. Kemudian hipertensi tingkat 1 di mana tekanan darah berada di angka 130/80 mmHg hingga 139/89 mmHg. Terakhir yaitu hipertensi tingkat 2 di mana tekanan darah berada di angka 140/90 mmHg atau lebih.
Pada aktivitas fisik, Probandus Febi memiliki tekanan darah rata-rata 103/56 mm Hg, lebih rendah daripada Probandus Panca yaitu 108/70 mm Hg, karena pengaruh hormon dan komposisi tubuh. Probandus Salsa dan Probandus Vadia memiliki tekanan lebih tinggi yaitu 114/79 dan 125/78 mm Hg seiring peningkatan berat badan. Di suhu dingin, tekanan tertinggi ada pada Probandus Salsa dengan 119/74 mm Hg, diikuti Probandus Febi 111/75 mm Hg dan Probandus Panca 107/79 mm Hg. Saat berbaring, Probandus Panca mencatat tekanan darah 110/74 mm Hg, sedikit lebih tinggi daripada Probandus Febi yaitu 105/68 mm Hg. Dan saat berdiri, tekanan darah Probandus Febi sebesar 104/76 mm Hg, lebih rendah dari Probandus Panca 109/82 mm Hg. Sementara tekanan tertinggi dicatat oleh Probandus Vadia yaitu 113/83 mm Hg. Pada aktivitas fisik, tekanan darah Probandus tetap dalam kategori normal namun cenderung meningkat karena tubuh meningkatkan tekanan darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang lebih tinggi. Pada suhu rendah, tekanan darah Probandus tetap dalam kategori normal namun meningkat dibandingkan saat berdiri dan berbaring. Peningkatan ini disebabkan oleh aktivasi saraf simpatis dan pelepasan katekolamin akibat paparan dingin yang meningkatkan denyut jantung dan resistensi pembuluh darah. Pada posisi berbaring, tekanan darah cenderung lebih tinggi dibanding saat berdiri karena gravitasi merata di seluruh bagian tubuh, membuat aliran dan tekanan darah vena lebih seimbang. Saat berdiri, tekanan darah tetap normal namun cenderung menurun akibat gravitasi yang menyebabkan darah tertampung di tungkai. Hal ini mengurangi aliran balik vena, menurunkan preload, dan mengurangi curah jantung serta tekanan darah. Cara kerja aliran darah pada ekor ikan komet. Pertama, ikan komet yang telah dibius dengan cara disemprot alkohol 1%, kemudian diletakkan di cawan Petri pada posisi miring. Lakukan penyemprotan hingga dipastikan posisi ikan sudah tidak bergerak. Selanjutnya, ikan pada cawan Petri diamati menggunakan mikroskop stereo untuk melihat pembuluh darah di bagian ekor yang transparan. Disesuaikan perbesaran pada mikroskop stereo. Selain itu, fokus pada mikroskop stereo disesuaikan untuk menghasilkan gambar yang lebih jelas dari objek. Jika ikan kembali bergerak, semprot kembali menggunakan alkohol 1% hingga ikan benar-benar tidak bergerak. Untuk mempermudah mengidentifikasi hasil pengamatan, bisa didokumentasikan menggunakan kamera digital. Lalu, ditentukan jenis-jenis pembuluh darah yang tampak pada ekor ikan komet melalui perbedaan karakteristiknya. Berdasarkan hasil pengamatan, pada ekor ikan komet ditemukan pembuluh darah meliputi arteri, vena, kapiler, venula, dan arteriola. Pembuluh darah di ekor Carassius auratus berfungsi untuk mendistribusikan darah ke seluruh tubuh, terdiri atas arteriola, arteri, venula, vena, dan kapiler. Arteri berfungsi dalam mengangkut darah penuh oksigen dari insang menuju seluruh bagian tubuh. Pembuluh ini memiliki dinding yang tebal dan sangat elastis serta jangkauan arteri besar. Kemudian arteriola yang merupakan arteri kecil memiliki dinding tipis dan berotot dengan memiliki sistem saraf yang lengkap. Fungsinya yaitu sebagai pembuluh resistensi utama dan menentukan distribusi curah jantung. Kemudian pembuluh kapiler berfungsi untuk memfasilitasi difusi atau tempat pertukaran oksigen dan zat-zat tertentu. Didukung dengan dinding kapiler yang tipis dengan luas penampang melintang total yang besar, darah yang mengandung karbon dioksida pada kapiler kemudian mengalir ke vena kecil yang disebut venula, dan venula ini akan mengalirkan darah menuju vena. Venula memiliki dinding tipis serta ikatan endotel yang longgar. Kemudian vena merupakan pembuluh darah yang mengangkut darah dari kapiler menuju jantung, dan vena memiliki dinding tipis dan sangat mudah merenggang. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa tekanan darah dapat diukur menggunakan sphygmomanometer digital dengan melilitkan manset pada lengan atas probandus. Hasil pengukuran menunjukkan tekanan darah probandus cenderung meningkat saat aktivitas fisik dan pada suhu dingin, naik pada posisi berbaring serta menurun saat berdiri. Tekanan darah dipengaruhi oleh faktor internal yaitu jenis kelamin, berat badan, usia, serta respon hormonal dan fisiologis tubuh, dan faktor eksternal seperti posisi tubuh, gravitasi, dan suhu lingkungan. Pada pengamatan ekor ikan teridentifikasi pembuluh darah arteri, arteriola, vena, venula, dan kapiler.